Saudara-saudari terkasih, salve, salam sehat untuk kita semua. Injil suci yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius, pasal 1 ayat 18-24. Isinya mengisahkan tentang kelahiran Yesus Kristus. Ketika kita membaca teks tersebut, di sana dikatakan bahwa pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup bersama sebagai suami istri. Mungkin kita berpikir, kenapa Allah tidak memilih keluarga yang sudah menikah dan hidup sebagai suami istri, tetapi justru memilih yang masih bertunangan? Mungkinkah Allah salah memilih orang? Tentu saja rancangan Allah berbeda dengan rancangan kita. Rencana Allah berbeda dengan rencana kita. Kehendak Allah berbeda dengan kehendak kita. Singkatnya, bagi manusia segala sesuatu menjadi tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu menjadi mungkin. Tidak ada manusia yang mendasarkan kepastian pada dirinya sendiri. Allah memilih Maria menjadi ibu Yesus, bukan peristiwa mendadak, bukan peristiwa tiba-tiba. Allah memilih dan menyiapkan Maria sejak Maria masih di dalam kandungan ibunya Ana. Allah memilih Maria yang saat itu masih bertunangan dengan Yusuf, bukan berarti Allah salah memilih Maria. Allah tahu bahwa Maria berasal dari keturunan Daud, yang kemudian Yesus juga disebut sebagai anak Daud. Allah ingin mengalami bagaimana dia dilahirkan sebagai manusia, ingin mengalami apa yang dialami oleh manusia, dan Allah ingin menjadi sama dengan manusia kecuali dalam hal dosa. Allah ingin masuk ke dalam kelemahan manusia. Misteri inkarnasi atau Allah menjadi manusia bukan berarti Allah menjauh dari manusia. Allah menjadi manusia karena Allah ingin mendekati manusia dan hidup berdampingan dengan manusia. Allah menjadi manusia bukan berarti Allah menghindar dari kelemahan dan kerapuhan manusia. Allah menjadi manusia karena Dia ingin masuk dalam kelemahan dan kerapuhan manusia. Saudara-saudari, ketika kita membaca kisah kelahiran Yesus ini, ada hal-hal yang perlu kita pelajari dari sosok Santo Yusuf. Yang pertama, kita belajar dari Santo Yusuf adalah ketulusan hati. Dikisahkan bahwa Yusuf suami Maria seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Lihat, Yusuf adalah orang yang tulus hati. Yusuf itu seorang yang jujur, tidak berpura-pura, tidak serong, dan tulus ikhlas. Ia tulus menerima Yesus dan mau bersedia menjadi ayahnya. Ia tulus mencintai dan menyayangi Maria sebagai istrinya dan tulus mencintai Yesus sebagai anaknya. Zaman sekarang, ada orang Kristen yang tidak tulus hati dalam mencintai dan mengasihi. Ada yang memang benar-benar tulus, tapi ada juga yang tulus karena ada motivasi dan intensi tertentu. Ada yang karena hanya mau mencari nama, kedudukan, jabatan, pangkat, tidak tanggung-tanggung untuk mencemarkan, membusukkan nama sesamanya. Ada juga yang berpura-pura baik di depan kita, padahal di belakang kita, dia sedang menjatuhkan kita, menyebarkan gosip dan berita-berita bohong tentang kita. Ketulusan Santo Yusuf ini patutnya menjadi bahan permenungan kita selama masa Advent ini tentang bagaimana ketulusan hati kita dalam menerima Yesus untuk tinggal dalam hati kita. Saudara-saudari, yang kedua, kita belajar dari Santo Yusuf adalah sikap penuh pertimbangan. Dikatakan bahwa ketika Yusuf mendengar bahwa Maria tunangannya hamil, dia dengan tenang mempertimbangkannya. Yusuf bukan tipe gegabah, bukan tipe harap gampang, bukan tipe instan. Yusuf itu tipe yang penuh pertimbangan, tipe yang selalu memikirkan segala hal secara baik-baik baru menentukan, baru memutuskan. Ia sadar bahwa ada masalah yang harus dia hadapi. Meski punya masalah, tapi dia sabar, tidak marah pada Tuhan, tidak mempersalahkan Tuhan. Tapi dia dengan tenang menghadapinya. Dia percaya pada kehendak Tuhan dan membiarkan malaikat Tuhan berbicara kepadanya. Yusuf bukan tipe reaktif, bukanlah tipe yang segera bereaksi ketika mendapatkan kenyataan-kenyataan tertentu dalam hidup.
Ia bukan tipe gelisah yang kemudian segera mengambil keputusan atau kesimpulan-kesimpulan pribadi. Ia penuh kepercayaan dan iman, percaya bahwa Allah akan melakukan hal terbaik dan tepat sesuai kehendak Allah. Ia percaya bahwa Allah pasti menuntunnya, menjaganya, dan menyertainya. Apa yang menjadi harapan dan kehendak Allah seringkali tidak gampang untuk kita pahami dan untuk kita mengerti. Kenyataan-kenyataan hidup yang kita hadapi dan kita alami seringkali tidak gampang untuk kita pahami dan untuk kita mengerti. Kalau kita menghadapi kenyataan yang pahit dan penuh kesulitan, baiklah kita tenang, sabar, dan memikirkan secara baik-baik, baru kemudian kita menentukan atau membuat keputusan. Apapun persoalan atau masalah kita mesti percaya dan yakin bahwa Allah menuntun kita, Allah beserta kita. Kita mesti berani menyampaikan persoalan hidup kita pada Allah dan membiarkan Allah bertindak sesuai dengan kehendaknya atas persoalan yang sedang kita hadapi. Sikap penuh pertimbangan dari Santo Yusuf dalam menghadapi sebuah persoalan ini patut untuk menjadi bahan permenungan kita setiap hari. Saudara-saudari, yang ketiga, kita belajar dari Santo Yusuf adalah ketaatan. Yusuf adalah orang yang taat. Dikatakan bahwa ketika bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Itu berarti Yusuf taat pada Tuhan. Ia sungguh percaya pada Tuhan. Ia percaya pada kehendak Tuhan. Karena itu, ia taat pada Tuhan. Ia sadar bahwa Tuhan yang suruh, dia harus ikut. Yusuf taat pada Tuhan dengan mengambil Maria menjadi istrinya. Ketaatan Yusuf ini adalah buah dari keyakinan bahwa Allah itu menuntun, Allah itu menyertai, Allah itu Immanuel. Ketaatan Yusuf ini seharusnya menjadi ketaatan dari seluruh orang beriman. Artinya, kita semua mesti menyadari bahwa bukan kita yang mengendalikan diri kita sebagai manusia, melainkan Allah yang mengendalikan seluruh gerak hidup kita. Bukan kemauan dan kepentingan kita sebagai manusia, melainkan kemauan dan kepentingan Allah yang menciptakan kita sebagai manusia. Ketaatan pada Allah berarti tunduk, patuh, dan berserah pada Allah dan kehendak Allah. Kalau kita percaya bahwa Allah menuntun, Allah menyertai kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak taat pada Allah. Ketaatan adalah buah dari kepercayaan dan iman kita kepada Allah. Semoga dengan keteladanan ketaatan Santo Yusuf ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita, agar kita semakin percaya dan beriman kepada Allah dan kehendak-Nya, sehingga kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang tunduk, patuh pada Allah dan segala perintah-Nya. Tuhan memberkati kita semua.